Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour bersama saya Rian Antono dan marilah kita beralih ke segmen khusus Zona Cuan. Ya pemirsa, di tahun 2026 ini, kali ini saya akan membahas mengenai industri yang masih terbilang cuan, yakni adalah industri parfum. Industri parfum lokal terus menunjukkan pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai pelaku usaha menghadirkan aroma yang semakin beragam dengan harga yang lebih kompetitif dibanding produk impor. Tak hanya menawarkan wangi yang sesuai karakter masyarakat Indonesia, parfum lokal juga hadir dengan kemasan dan konsep yang semakin inovatif. Selain mengandalkan kualitas produk, pelaku industri turut memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar dan mendekatkan produk kepada konsumen. Kondisi ini membuat parfum lokal semakin diminati dan mampu bersaing di tengah tingginya minat masyarakat terhadap produk perawatan diri. Yang menginginkan produk parfum berkualitas, kami juga berkomitmen untuk terus membangun. Ya, namun kalau kita lihat secara besar, Indonesia tentu menghadapi berbagai sentimen-sentimen pemirsa. Mulai dari eskalasi Timur Tengah, rupiah semakin melemah terhadap dolar Amerika Serikat bahkan menyentuh hingga Rp18.000. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah betul di tahun 2026 industri parfum ini masih harum seperti aroma dari parfum sendiri? Dan kami akan membahasnya dalam Zona Cuan bersama dengan Joseph Sebastian, founder and CEO dari Careso Indonesia. Halo, Mas Joseph. Halo Rian. Thank you for coming here. Thank you for having me. Terima kasih Nusantara TV udah mengundang saya sore hari ini. Yes, gimana? Jadi hari ini terima kasih, very happy to be here. Lalu sebetulnya dalam Zona Cuan ini kita ingin tahu seperti apa nih kalau ngomongin soal industri. Kenapa? Karena saya melakukan banyak wawancara dengan berbagai jenis industri. Kita akan ngomongin dulu tema besarnya. Dan mereka semua rata-rata terdampak dengan eskalasi Timur Tengah karena distribusinya terputus, impor-impor ini juga terhambat, sehingga bukan hanya harga barang-barang yang mahal, para pelaku usaha juga kelimpungan mencari margin keuntungan, daya beli pun melemah. Kalau dari industri parfum sendiri seperti apa? Nah itu benar sekali ya, tentu di tahun ini kita bisa lihat sendiri untuk USD sendiri kalian sampai hari ini udah sentuh 18.000 ya. Mostly dari bahan kemas dan bahan baku dari perparfuman ini kan banyak masih diimpor, ya kan, dimana masih pakai kurs asing. Nah, banyak sekali challenges yang kami lewatkan, terutama dengan ketidakstabilan harga. Cuman satu hal yang saya lihat, tetap pertumbuhan untuk pangsa parfum atau wangian itu masih growing very well this year. Karena kita bisa lihat sendiri dari 2024 ke 2025, total growth year to year-nya aja itu 6 to 7%. Yes. Dan sampai hari ini pun saya merasa ini masih the tip of the iceberg. It's just the beginning menurut saya. Jadi kita bisa lihat di masa tahun ini sampai tahun depan, untuk segmen pasar wewangian ini masih sektor yang sangat prospek. Dan kalau kita lihat memang secara garis besar pun bukan hanya soal wewangian atau parfum atau fragrances, tapi kecantikan tuh no matter what happens, banyak masyarakat akan tetap survive untuk membeli hal tersebut. Yes. Tapi kalau melihat implementasi di lapangan sendiri, apakah memang tetap ada terjadi penurunan pembelian untuk parfum sendiri? Kalau untuk penurunan sih buat Careso sendiri, kami tidak ada penurunan. Kalau kita lihat year to year-nya tidak ada penurunan. Cuman emang dari ekspektasi saya untuk growth 2026 ini emang tidak sesuai. Karena tentunya dengan adanya perekonomian yang tidak stabil, dengan harga yang naik juga gitu loh. Jadi kalau in terms of growth, kita masih growth secara bisnis, secara segmen parfum pun saya juga lihat masih banyak antusiasnya. Banyak pengusaha-pengusaha baru pun juga mulai explore ke bidang perparfuman dan wangian. Jadi menurut saya ini still a growing market, and I still see untuk 1 tahun dan 2 tahun ke depannya ini akan tetap growing dengan baik. Dan ini senada seirama sebetulnya pemirsa dengan pernyataan yang disampaikan oleh Statista yang menyebutkan bahwa untuk industri parfum di Indonesia sendiri akan tumbuh 2,65% sepanjang tahun 2023 hingga sampai 2028. Dan tentunya hal ini perlu berbagai strategi. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam industri dari Careso Indonesia sendiri. Apa saja sih yang membuat akhirnya industri parfum atau brand Anda sendiri bisa survive sampai saat ini? Apakah mungkin dari
jenis-jenis parfum, aroma-aroma, atau pasar? Karena kan ada yang mengatakan bahwa parfum ini cukup fleksibel karena bisa versatile untuk cowok ataupun cewek. Yes. Pertama, kalau dari pandangan saya, kalau kita lihat terhadap parfum, satu hal yang sangat penting itu adalah storytellingnya dari setiap produk. Karena setiap pewangian ini memiliki karakteristik yang sangat unik dan berbeda. Kadang-kadang ini parfum ini juga sangat personal kepada orang. Ketika mereka mencium, itu bisa mengingatkan mereka oleh kenangan personal mereka, mungkin membuat mood booster juga buat mereka. Jadi storytelling satu sangat penting. Tapi kalau kita ngomong dari perbisnisannya sendiri, dari awal Kareso kita percaya bahwa offline market is very important. Pasar offline itu sangat important, walaupun investasi lebih besar dibanding online di awalnya, ya kan. Jadi oleh karena itu dari Kareso ini adalah strategi utama, di mana sampai hari ini pun kita bisa survive dan stabil itu karena kita memiliki balance di antara online market and offline market. And to know the progress development dari Kareso Indonesia sendiri, the very first time establishment-nya itu kapan dan saat ini seperti apa sebetulnya dan bagaimana progresnya itu sendiri bisa berkembang? Kita mulai ide dari Kareso sendiri dari 2019. 2019. Jadi emang kita dari awal memulai bisnis ini kita membuat wewangian. Tapi ketika proses itu kita jalankan setahun, COVID hits, ya kan. Akhirnya kita harus mencari strategi baru nih, gimana nih lagi masa COVID. Apakah kita tetap mau launching parfum? Akhirnya kita membuat keputusan kita mulai dari sanitizer spray dulu, ya kan. Dari sanitizer spray itu mulailah nama Kareso terbentuk. Dari situ akhirnya baru pelan-pelan merembet kepada lini-lini lainnya seperti parfum, body lotion, body wash, personal care kami, seperti itu. Baik, dan kita akan membahas lebih lanjut. Sebetulnya pertanyaan saya bagaimana sih di lapangan sendiri, apakah banyak customer itu dari cowok atau cewek? Karena kan kalau cewek itu biasanya make up-nya banyak. Tapi kalau cowok biasanya parfum adalah satu-satunya make up cowok biasanya. Kita akan bahas lebih lanjut pemirsa dalam Zona Cuan, tetaplah bersama kami.